Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pada sana Panganjali. Om Swastiastu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai ke proses pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini bisa kalian terima dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan kami. Baiklah, sekarang Ibu absen dulu ya. Dewa Ayu Mas Saraswati, Hadir. Dedi Oktaviantara. Sebelum kita ke proses pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek kondisi kelas kalian. Coba kalian lihat di bawah meja, apakah masih ada sampah? Kalau misalnya ada sampah, silakan kalian bawa keluar ya. Sekarang agar proses pembelajaran tambah semangat lagi, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, silakan kalian berdiri, nanti kalian ikuti. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, pandang menuju. Nah, sekarang Ibu ingin menampilkan sebuah gambar ya, karena minggu lalu kita sudah mempelajari tentang tes biografi. Kalian simak, kalian lihat gambar yang Ibu tampilkan di depan. Nah, sekarang kalian amati. Itu yang Ibu tampilkan di depan itu gambar apa, Nana? Gambar Khairul Tanjung. Jadi dari gambar yang Ibu tayangkan di depan ini ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model problem-based learning, siswa dapat mengidentifikasi dengan penuh rasa ingin tahu, teliti, kritis, disiplin, komunikatif, dan penuh tanggung jawab pokok-pokok isi dalam teks biografi. Untuk kegiatan selanjutnya, nanti Ibu akan membagi kalian ya menjadi beberapa kelompok. Kalian secara kelompok kalian mencermati video yang Ibu tampilkan, kalian diskusikan. Ya, setelah itu nanti Ibu akan juga memberikan kalian sebuah LKPD. Kalian nanti menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Di sini Ibu akan melakukan penilaian secara mandiri, habis itu secara kelompok, dan ada penugasan. Ya, jadi pada saat kalian belajar kelompok atau berdiskusi, itu juga akan Ibu nilai. Paham ya? Paham. Ya, terima kasih. Oke, baiklah anak-anak. Jadi untuk sekarang kita akan membentuk kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya. Jadi satu kelompok 4 orang. Jadi kita ada sekitar 5 sampai 6 kelompok. Halo semuanya, kembali lagi di Channel Jaya. Kali ini saya akan membahas biografi Bob Sadino. Bob beralih pekerjaan menjadi tukang batu. Gajinya ketika itu hanya 100 rupiah. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang dialaminya. Suatu hari, temannya menyarankan Bob memelihara ayam untuk melawan depresi yang dialaminya. Bob tertarik. Ketika beternak ayam itulah muncul inspirasi berwirausaha. Bob memperhatikan kehidupan ayam-ayam ternaknya. Ia mendapat ilham, ayam saja bisa berjuang untuk hidup, tentu manusia pun juga bisa. Sebagai peternak ayam, Bob dan istrinya setiap hari menjual beberapa kilogram telur.
Dalam tempo 1,5 tahun, ia dan istrinya memiliki banyak langganan, terutama orang asing, karena mereka fasih berbahasa Inggris. Bob dan istrinya tinggal di kawasan Kemang, Jakarta, di mana terdapat banyak menetap orang asing. Tidak jarang pasangan tersebut dimaki pelanggan, bahkan orang asing sekalipun. Namun mereka mengajak pada diri sendiri, memperbaiki pelayanan. Perubahan drastis pun terjadi pada diri Bob, dari pribadi feodal menjadi pelayan. Kira-kira itu video yang ibu tayangkan video apa? Oke, kisah hidup dari Bob Sadino. Bob Sadino termasuk tokoh apa, anak-anak? Ya, inspiratif. Ya, jadi sama dengan Khairul Tanjung. Dia juga merupakan tokoh inspiratif. Biografi, jadi cerita biografi yang diceritakan ya, baik dari kelahirannya, habis itu dari karir yang dia miliki, jatuh bangunnya usahanya sampai wafat. Ya. Dari masing-masing kelompok silakan ambil gambar dirinya ke depan. Ya. Masing-masing kelompok ya. Depan itu ada nama kelompok, jadi nanti kalian tulis nama kelompok kalian di sana beserta nomor absen. Setelah itu di bawahnya pokok-pokok isi dalam teks biografi Bob Sadino. Ya, jadi kalian baca itu teksnya di sana, baca dengan senang ya, bergiliran. Nanti setelah itu kalian cari pokok-pokok isi dalam teks biografi tersebut. Kita bergilir, kita melakukan presentasi tentang hasil dari diskusi kalian. Selamat pagi semuanya. Hasil diskusi kelompok kami mengenai biografi dari Bob Sadino. Untuk LKPD 1 yaitu mengenai pokok-pokok isi teks biografi Bob Sadino, kami mendapatkan 10 pokok-pokok isi. Yang pertama, beliau bernama lengkap Bob Sadino. Yang kedua, beliau lahir di Lampung pada tanggal 9 Maret 1933. Beliau percaya bahwa setiap langkah kesuksesan diawali dengan kegagalan demi kegagalan. Yang lain? Ada yang menambahkan lebih dari itu? Ya? Yang mau menambahkan dari kelompok mana? Dari kelompok 4. Oh ya, silakan. Saya ingin menambahkan pokok-pokok isi teks biografi Bob Sadino lagi satu ya. Ia memiliki 2 anak putri yang bernama Mira Andiani dan Santi Wirati. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi setiap kelompok sedang mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Jadi itu benar sekali ya, apa yang ada di jawaban kalian, apa yang kalian diskusikan itu benar sekali. Yang ada pada LKPD 1 di sana kalian menentukan pokok-pokok isi dalam teks biografi Bob Sadino. Jadi di sana kalian baca teksnya Bob Sadino. Jadi hal-hal penting yang ada di dalam teks tersebut itulah nanti kalian buat yang mana pokok-pokok isinya ya. Jadi dari tadi baik itu nama yang kalian sebutkan, tanggal lahir, habis itu identitas, karir, habis itu keluarganya, prestasi, itu semua benar sekali ya. Itu ada benar sekali dan terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Sedangkan untuk LKPD kedua, di sana kalian menentukan struktur dari teks biografi. Orientasi kalian tinggal ambil di bagian pendahuluan atau awal paragraf. Di sana masuk ke dalam orientasi. Sedangkan untuk peristiwa penting atau kejadian penting itu kalian ambil di
Tengah-tengah. Ya, di sana ada peristiwa yang dialami Borsalino. Jadi itu masuk ke dalam peristiwa penting. Sedangkan yang terakhir itu untuk reorientasi, kalian ambil di bagian akhir paragraf. Itu masuk ke reorientasi. Jadi di sana ada kesimpulan. Ya. Sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, jadi kalau sudah paham, jadi dari 6 kelompok tadi, di sini untuk kelompok yang paling banyak mendapatkan pokok-pokok isi dalam teksnya Borsalino itu kelompok 2. Ya, silakan dengan sekarang siapa yang bisa menyimpulkan untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini? Oke, kelompok 3. Ya, silakan. Kesimpulannya dari materi yang dijelaskan tadi, kita sudah mempelajari tentang teks biografi yang dimana isinya menceritakan kisah atau tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Dan teks biografi dibangun oleh beberapa struktur orientasi peristiwa. Oke, itu untuk kelompok lain mungkin siapa lagi? Oke, kelompok 2. Jadi dalam pembelajaran hari ini mengenai teks biografi yang dimana artinya adalah teks yang menceritakan perjalanan hidup dari seorang tokoh dan tersusun atas 3 struktur. Yang pertama orientasi, yaitu bagian pendahuluan menceritakan tentang identitas tokoh yang diceritakan, lalu rangkaian kejadian atau peristiwa menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang dialami atau dialami oleh tokoh tersebut sama hidupnya, dan bagian reorientasi yaitu bagian kesimpulan atau komentar yang bisa diberikan kepada cerita tersebut. Ya, sekali ya. Jadi itulah untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kita sedang mempelajari tentang teks biografi, yang mana teks biografi itu merupakan suatu teks yang menceritakan suatu kisah ya, kisah hidup seseorang. Jadi ini biasanya ditulis oleh seseorang yang dimana itu tujuannya agar tokoh ini bisa dikenal. Struktur teks biografi di sana ada 3. Ada orientasi, ada peristiwa atau kejadian penting, dan ada reorientasi. Untuk orientasi itu merupakan ya pendahuluan atau bagian awal, sana menceritakan tentang identitas tokoh. Untuk yang kedua, peristiwa penting, ya itu yang diceritakan adalah kejadian-kejadian atau peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Sedangkan yang terakhir ada reorientasi. Ya. Untuk evaluasi, Ibu mengirim soal evaluasi lewat Google Form. Silakan kalian cek pada handphone kalian. Nanti sudah kalian lihat? Sudah. Sudah? Sudah. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian mempelajari tentang teks biografi? Apakah kalian senang atau bingung? Senang. Ya, ada yang sedih? Oke, termotivasi. Untuk materi minggu depan, ya kita masih tetap ada materi teks biografi. Tapi minggu depan kita akan belajar menulis teks biografi seseorang. Ya. Baiklah, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa